Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nuriana. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari Food Recall dan juga Food Watching, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah survei konsumsi pangan. Baik, langsung saja saya mulai untuk wawancaranya. Yang pertama, saya melakukan wawancara Food Recall kepada salah satu responden selama 2 hari. Adapun alat bantu yang digunakan yaitu dengan buku foto makanan. Berikut data responden. Responden berumur 20 tahun dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 153 cm, kemudian IMT-nya 25,6, termasuk berat badan lebih tapi masih dengan batas normal. Adapun berat badan idealnya yaitu 53 kg. Adapun kebutuhan gizinya, yang pertama untuk kebutuhan energi yaitu 1856,14 kalori. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi makro, yang pertama untuk karbohidrat yaitu 278,4 gram, protein 69,6 gram, dan lemak 51,5 gram. Berikut potongan video pada saat wawancara Food Recall. Baiklah, langsung saja untuk wawancaranya. Untuk hari Minggu ya, pas pagi kakak makan apa? Makan bubur ayam. Bubur ayam. Berapa banyak? Satu porsi? Iya, satu porsi. Kira-kira mangkoknya pakai yang mana nih, Kak? Yang ini nih, Kak. Oke. Terus habis itu minum. Ya, minum air putih 1 gelas. Selanjutnya, berikut data yang dihasilkan dari wawancara Food Recall pada hari pertama. Pada pagi jam 8, responden mengkonsumsi beras tanpa isi, kemudian risoles yang isi sayuran, dan minum air putih. Kemudian pada saat jam 13, responden mengkonsumsi kolak pisang. Kemudian pada saat jam 5 sore, responden mengkonsumsi bakso rebus atau pentol dan minum air putih. Kemudian pada saat jam tengah 7 malam, responden makan malam dengan nasi, tumis turubuk, kemudian teri padang goreng, dan minum air putih. Dan jam 8 malam, responden mengkonsumsi keripik singkong dan minum air putih. Kemudian berikut data hasil Food Recall pada hari kedua, di mana responden pada jam 8.30 mengkonsumsi bubur ayam, kemudian kerupuk, dan minum air putih. Dan selingannya jam 13.30 mengkonsumsi getuk singkong, dan pada saat jam 4 sore mengkonsumsi keripik usus. Dan pada makan malam jam 18.30 responden mengkonsumsi nasi, tumis oncom, tumis tongkol suwir, dan juga minum air putih. Dan jam 19.20 minum minuman manis yaitu pop ice, dan jam 9 malam mengkonsumsi keripik tempe. Jadi responden ini memiliki kebiasaan makan beratnya itu hanya 1 kali dan lebih banyak ngemil atau selingannya. Selanjutnya, analisis data dari hasil Food Recall. Yang pertama, total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizi responden menggunakan Panganku. Dari total asupan energinya itu yaitu 1199,17, sedangkan kebutuhan gizinya ini 1761,59, dan masih belum tercukupi tetapi sudah mendekati. Begitu juga dengan asupan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, untuk lemaknya sudah tercukupi, dan yang
menjadi perhatian yaitu untuk asupan serat, yaitu masih jauh. Selanjutnya, total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizi menggunakan Nutri-Survey ini pada hari pertama. Untuk total kandungan energinya ini 1160, sedangkan kebutuhan gizinya 2036. Nah, untuk menggunakan Nutri-Survey ini lebih besar untuk kebutuhan energinya, yaitu sebanyak 2000, dan total asupan gizinya ini baru 1160, jadi masih setengahnya dari kebutuhan gizi responden tersebut. Kemudian untuk protein itu masih belum tercukupi juga, dan untuk lemak sudah hampir tercukupi ya. Karbohidrat masih belum tercukupi, baru 50%, sekitar 50%-an tercukupinya. Begitu juga dengan zat gizi mikro lainnya seperti vitamin, dan untuk serat ini masih belum tercukupi, masih sangat jauh. Nah, ini lanjutannya untuk total asupan zat gizi mikro lainnya. Selanjutnya, total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizi menggunakan panganku di hari yang kedua. Untuk total asupan energinya 1412,87, sedangkan kebutuhan gizinya 1761,59. Belum tercukupi, tetapi sudah sangat mendekati. Begitu juga dengan protein, sudah mendekati ya. Dan untuk lemaknya sudah tercukupi. Kemudian seratnya masih sangat jauh juga untuk tercukupinya. Kemudian total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizi menggunakan Nutri-Survey. Bisa kita lihat untuk asupan energinya 1633, sedangkan kebutuhan gizinya 2036,5. Masih belum tercukupi, tapi sudah mendekati dibandingkan dengan hari pertama. Untuk hari kedua ini sudah hampir mencukupi. Begitu juga dengan protein. Untuk protein baru sekitar 50%-an, dan untuk lemak ini sudah tercukupi dan sedikit berlebih ya. Kemudian untuk seratnya di sini juga pada hari kedua masih sangat jauh untuk tercukupinya. Begitu juga dengan zat gizi mikro lainnya. Berikut lanjutan dari total asupan dan juga kebutuhan gizinya pada zat gizi mikro lainnya. Selanjutnya, video pada saat penyampaian rekomendasi pada responden, dan dalam penyampaian ini dilakukan secara daring karena tidak memungkinkan saya untuk bertemu dengan responden tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau menyampaikan terkait analisis data dari hasil wawancara kemarin ya Kak. Yang pertama saya mau menyampaikan dulu terkait IMT. Jadi IMT KK 25,6. Ini termasuk berat badan lebih, tetapi masih wajar ya. Karena untuk yang berat badan lebih itu kisaran 25 sampai 30 untuk IMT-nya. Dan untuk berat badan idealnya itu 53 kg. Kemudian
Ini untuk analisis datanya di hari pertama, total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizinya. Nah, bisa kita lihat total asupan energi Kakak yaitu 1199, sedangkan kebutuhannya ini 1761. Jadi masih belum tercukupi, tapi hampir mendekati ya. Kemudian proteinnya, lemaknya bisa Kakak lihat. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini untuk asupan seratnya. Bisa Kakak lihat ya, masih sangat jauh. Kemudian untuk hari kedua, total asupan energinya ini 1412 dan kebutuhan gizinya 1761. Masih belum tercukupi juga, tapi hampir mendekati dibandingkan dengan yang hari pertama. Dan di hari kedua juga masih seratnya masih kurang ya Kak, dan juga airnya, dan vitaminnya juga masih kurang. Nah, tetapi untuk lemaknya ini sudah tercukupi, bisa Kakak lihat, bahkan agak lebih ya. Dan untuk hari pertama juga sama, lemaknya udah tercukupi. Baik Kak, selanjutnya ada rekomendasi gizi. Yang pertama ini konsumsi makanan yang beragam dan juga seimbang. Ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, baik protein hewani maupun protein nabati, kemudian juga buah dan sayur. Selanjutnya perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, seperti sayur dan juga buah, karena dilihat dari datanya sendiri, Kakak masih kurang ya untuk konsumsi sayur dan juga buahnya. Kemudian minum air putih yang cukup. Yang disarankan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu 2 liter per hari. Jadi jangan sampai Kakak dehidrasi ya. Jadi cukupi air putihnya. Kemudian perhatikan juga asupan GGL, gula, garam, dan juga lemak. Nah, rekomendasi dari Kemenkes itu untuk gula 4 sendok makan per hari atau 50 gram. Kemudian untuk garamnya 1 sendok teh per hari, sekitar 5 gram, dan juga lemaknya 5 sendok makan, sekitar 67 gram. Jadi kalau misalkan Kakak mau jajan gitu ya, kayak yang ada di Indomaret atau sejenisnya, Kakak bisa lihat nutrition fact-nya yang ada dalam kemasan. Jadi bisa kelihatan tuh natriumnya berapa, kemudian kandungan gulanya berapa. Jadi kalau misalkan Kakak udah lihat nutrition fact-nya, ya jadi bisa membatasi diri untuk menahan makanan jajanan kayak gitu ya. Kemudian jangan juga lewatkan sarapan, karena sarapan itu penting untuk mengisi energi kita yang untuk digunakan pada waktu-waktu setelahnya untuk aktivitas ya. Dilihat dari kebiasaan Kakak, kan Kakak makannya makan berat 1 kali ya, dan selebihnya itu selingan. Nah, saran dari saya minimal 2 kali makan berat, kemudian sisanya selingan, kayak selingan pagi ataupun sore. Dan untuk sarapannya bisa konsumsi karbohidrat untuk menghasilkan energi gitu. Jadi seperti kayak nasi, kentang, atau umbi-umbian. Dan yang terakhir, aktivitas fisik. Rekomendasi dari Kemenkes itu 150 menit per minggu, bisa dibagi-bagi, jadi bisa 2 sampai 5 kali per minggu. Aktivitasnya disesuaikan aja yang senyamannya, yang bisa Kakak lakuin semampunya. Sekian dari saya.
untuk penyampaian sedikit rekomendasi gizinya dan juga analisis data dari wawancara kemarin. Untuk itu, apa ada pertanyaan terkait hal ini? Mungkin untuk pertanyaannya belum ada, cuman saya memang pernah hidup makan sehat gitu. Cuman kalau yang kemarin-kemarin memang lagi acak-acakan banget aturan makannya, tidak sesuai. Tidak makan buah, makan sayur, minum pun kurang. Tapi biasanya suka gitu makan sayur, buah. Di rumah juga disediain buah harus, cuman sekarang memang nggak ada. Tapi emang pada dasarnya kakak udah punya habit yang hidup sehat gitu ya kak. Tetapi di kondisi yang tertentu aja gitu, makannya agak berantakan. Oh iya, terima kasih juga ya sudah mau berbagi ilmu. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya yang udah mau direpotkan untuk wawancaranya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ada yang bisa dipetik ya Kak. Ya, banyak kok. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rekomendasi gizi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait konsumsi makanan yang beragam dan juga seimbang, kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak serat karena dilihat dari hasil data responden tersebut masih kurang untuk konsumsi seratnya. Kemudian juga mencukupi air putih, kemudian memperhatikan asupan GGL, gula, garam, lemak, kemudian jangan lewatkan sarapan, dan yang terakhir untuk rekomendasi aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu food waging. Food waging ini dilakukan 1 hari. Adapun alat bantu yang digunakan yaitu foto makanan dan juga timbangan makanan. Berikut data responden. Responden berumur 55 tahun dengan berat badan 47 kg, tinggi badan 147 cm, untuk IMT-nya 21,75 termasuk normal, dan untuk berat badan ideal yaitu 47 kg. Adapun kebutuhan gizinya, yang pertama kebutuhan energi, yaitu sebanyak 1758,3, dan untuk kebutuhan zat gizi makro, yang pertama karbohidrat itu sebanyak 263,7 gram, dan untuk protein 66 gram, dan lemak 49 gram. Berikut data dari hasil wawancara food waging, di mana pada pagi hari responden mengkonsumsi bubur ayam, kemudian selingannya yaitu konsumsi buah apel pada makan siang, mengkonsumsi nasi, sayur bayam bening, kemudian tumis teri, ayam goreng, dan pada makan sore mengkonsumsi nasi, sayur bayam, ayam goreng, tempe goreng, dan juga pada jam 7 itu mengkonsumsi kerupuk singkong. Berikut total kandungan gizi dan perbandingan dengan kebutuhan gizinya menggunakan panganku, di mana total asupan energinya itu sebanyak 989,67, sedangkan kebutuhan gizinya 1503,97 dan tercukupi 66%. Kemudian untuk proteinnya tercukupi 58%, hampir mendekati ya. Begitu juga dengan lemak 67%, karbohidrat 67%. Kemudian untuk seratnya 24%,
Dan yang tercukupi itu untuk zat gizi tembaga, yaitu terpenuhi. Kemudian untuk vitamin B3 itu selanjutnya total kandungan gizi dan juga perbandingan dengan kebutuhan gizinya menggunakan Nutrisurvey. Nah, untuk total asupan energinya ini tercukupi 47%. Kemudian untuk proteinnya 57%. Dan untuk seratnya 18%, masih jauh ya. Kemudian untuk pada Nutrisurvey ini lebih besar untuk kebutuhan gizinya dibandingkan dengan menggunakan panganku. Selanjutnya, total kandungan gizi dan perbandingan dengan kebutuhan gizinya menggunakan Nutrisurvey. Nah, pada Nutrisurvey ini untuk kebutuhan gizinya cenderung lebih besar dibandingkan menggunakan dengan panganku. Di mana untuk total asupan energinya ini 955,5 dan kebutuhan gizinya 2036 dan sudah tercukupi sekitar 47%. Kemudian untuk proteinnya tercukupi 57%. Kemudian kita lihat serat, ini baru tercukupi sekitar 18%. Dan total asupannya ini hanya 5,3 gram, sedangkan kebutuhannya 30 gram. Kemudian untuk vitaminnya juga masih di bawah 50% untuk tercukupinya. Nah, kemudian ini lanjutannya. Pada magnesium dan juga fosfor ini sudah hampir mencukupi ya, yaitu tercukupi 54% untuk magnesium dan fosfor 58%. Dan seng juga hampir tercukupi, yaitu tercukupi 58%. Pada total asupan energinya, pada responden ini masih jauh ya untuk tercukupinya. Memang dilihat dari hasil analisis data dari responden, untuk asupan energinya masih jauh untuk tercukupinya, karena memang responden mengeluh akhir-akhir ini nafsu makannya berkurang, karena mungkin faktor usia juga menuju lansia ya, jadi nafsu makannya ini berkurang. Dan responden sendiri jarang sekali untuk ngemil seperti kayak buah ataupun ngemil lainnya. Jadi cenderung hanya makan berat aja. Dan untuk protein, untuk mengkonsumsi proteinnya ini sangat sedikit sekali. Karena kalau di kampung itu masyarakat memiliki kebiasaan untuk makannya ini lauknya kadang hanya cukup dengan teri asin kayak gitu. Jadi kalau untuk konsumsi lauk hewani seperti ayam, daging itu sangat jarang sekali. Dan untuk
mengkonsumsi makanannya juga kurang beragam. Jadi terkadang pada saat makan pagi itu mengkonsumsi ini, dan pada saat makan sore itu terkadang sama gitu menunya, jadi kurang beragam. Dokumentasi makanan yang ditimbang. Selanjutnya video mengenai penyampaian rekomendasi kepada responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat. Jadi di sini saya mau menyampaikan terkait kemarin kan diwawancara apa aja yang dimakan sama Ibu. Nah, sekarang saya mau menyampaikan bagaimana sih rekomendasi gizinya berdasarkan dengan makanan yang Ibu udah makan kemarin. Nah, dari data kemarin itu untuk asupannya masih kurang, jadi belum terpenuhi, masih kurang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, kemudian untuk rekomendasi gizinya, Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang beragam, jadi macam-macam. Terus juga sama makanannya seimbang, jadi ada karbohidrat kayak nasinya, kemudian ada proteinnya, protein hewani atau nabati. Protein hewani contohnya kayak ayam, terus protein nabati kayak tempe, tahu, terus ada sayurnya, terus ada buahnya juga. Kemudian mengkonsumsi lebih banyak lagi yang mengandung serat, karena pada hasil data kemarin Ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat ini masih kurang, jadi perbanyak mengkonsumsi buah dan juga sayur. Kemudian minumnya juga harus cukup, yang direkomendasikan itu sehari 2 liter. Kemudian batasi konsumsi kayak gula, garam, dan juga lemaknya. Jadi kalau bisa makanannya jangan selalu digoreng, lebih baik ditumis ataupun direbus kayak gitu. Terus juga pikirannya juga harus dikontrol lagi, artinya jangan stres, harus positif pikirannya, karena terkadang mengganggu ke pola makan kita. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rekomendasi yang saya sampaikan kepada responden yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beragam dan juga seimbang, karena dilihat dari datanya sendiri makanan yang dikonsumsi ini masih kurang beragam, dan juga porsi yang dimakan ini masih sangat sedikit sekali, jadi tidak sesuai dengan porsi yang cukup. Kemudian untuk membatasi gula, lemak, dan juga garam. Selanjutnya rekomendasi untuk memperbanyak makanan yang mengandung serat seperti buah dan juga sayur. Kemudian minum air putih yang cukup. Dan yang terakhir, mengendalikan stres, karena pada orang tua cenderung memiliki banyak pikiran sehingga mempengaruhi pada konsumsi makan. Selanjutnya referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.